Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fitri Sadatunisa, Lagi Delanur, Bima Jikrillah Haq, Egypsi Arya Esakta, dan Febriansa Kurniawan akan mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik terjadi apabila alternatif keputusan yang harus dipilih dan diambil berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan dan juga persaingan-persaingan pengambilan keputusan. Jenis-jenis konflik secara umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah konflik konstruktif dan konflik destruktif. Konflik konstruktif adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan dan pola pikir antar anggotanya atau antar individu. Sehingga konflik konstruktif ini akan mendapatkan keuntungan bagi individu atau organisasi yang terlibat. Contohnya dalam perumusan ADART. Setiap anggota organisasi pasti memiliki pola pikir dan pola pandang yang berbeda. Sehingga dari perbedaan tersebut didiskusikan dan menciptakan aturan yang tersusun secara sistematis dan terarah. Yang kedua adalah konflik destruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang terjadi akibat adanya perasaan tidak senang antar individu atau organisasi. Konflik destruktif ini akan mendapatkan kerugian bagi individu dan organisasi yang terlibat. Contohnya adalah perkelahian antara ormas jingga dan ormas hitam. Ormas hitam tidak merasa senang dengan ormas jingga karena merasa bahwa ormas jingga itu sudah merebut kekuasaannya. Sehingga terjadilah perkelahian yang mengakibatkan kerugian bagi individu dan organisasinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Dalam kehidupan organisasi, ada 5 jenis konflik. Yang pertama adalah konflik dalam diri individu, yaitu terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang suatu hal yang dihadapkan untuk melaksanakannya. Contohnya, dalam suatu perusahaan, terjadi permintaan pekerjaan yang saling bertentangan. Itu merupakan salah satu contoh dari konflik dalam diri individu. Yang kedua adalah konflik antar individu. Maksudnya di sini yaitu dalam suatu organisasi yang sama. Hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan kepribadian. Contohnya saja adanya konflik antar peranan seperti manajer dan bawahan ataupun bawahan ke manajer dan sebaliknya ataupun sebagainya. Yang ketiga adalah konflik antar individu dan kelompok. Maksudnya di sini yaitu hal yang berkaitan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Contohnya saja seorang individu mungkin akan dihukum ataupun akan diasingkan oleh kelompok kerjanya karena bisa jadi melanggarkan norma-norma kelompok itu sendiri. Yang keempat adalah konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, yaitu hal ini disebabkan adanya pertentangan kepentingan antar kelompok. Contohnya saja, misalkan bagian Departemen Keuangan dengan bagian Departemen Marketing, ataupun marketing dengan SDM, ataupun SDM dengan keuangan. Itu merupakan salah satu contoh dari konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Yang kelima adalah konflik antar organisasi. Maksudnya di sini adalah konflik antar organisasi itu timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem ekonomi suatu negara. Misalkan konflik ini bisa menimbulkan pengembangan dan inovasi produk, teknologi, persaingan harga. Oke, selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya konflik. Sebab-sebab terjadinya konflik itu ada 3, yaitu komunikasi, struktur, dan pribadi. Adapun komunikasi di sini yaitu hal yang berkenaan dengan kalimat ataupun bahasa yang sulit dimengerti.
atau bisa jadi informasi yang tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. Itu bisa merupakan salah satu sebab terjadinya konflik dalam komunikasi. Yang kedua adalah struktur. Struktur di sini yaitu pertarungan kekuasaan antar departemen yang dengan kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan. Persaingan untuk merebutkan sumber daya terbatas ataupun bisa saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. Itu merupakan salah satu sebab-sebab terjadinya konflik dalam struktur. Yang ketiga adalah pribadi. Pribadi itu maksudnya di sini yaitu ketidaksesuaian tujuan nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka atau perbedaan dalam nilai-nilai. Bisa jadi persepsi. Selanjutnya ada teori permainan. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan pertentangan atau konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dalam kondisi konflik yang melibatkan dua atau lebih kepentingan. Maksudnya di sini yaitu teori permainan ini digunakan dalam ekonomi dan bisnis. Baik itu untuk permodalan perilaku bersaing seperti lelang, tawar-menawar, marger, dan ekuisisi harga. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai teori permainan. Teori permainan merupakan suatu model matematika yang digunakan dalam situasi konflik atau persaingan antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing. Dalam permainan, peserta adalah pesaing. Keuntungan yang satu merupakan kerugian bagi yang lain. Ada dua jenis teori permainan. Yang pertama, berdasarkan jumlah pemain. Yang kedua, berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian. Berdasarkan jumlah pemain dibagi menjadi dua. Permainan dengan dua pemain, yaitu permainan di mana jumlah pemain yang terlibat di dalamnya adalah dua. Yang kedua, permainan dengan N pemain, yaitu permainan di mana jumlah pemain yang terlibat di dalamnya adalah lebih dari dua. Yang kedua, berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemain dengan jumlah 0. Ada dua tipe permainan dengan jumlah 0, yaitu satu, permainan strategi murni, yaitu setiap permainan mempergunakan strategi tunggal. Dalam permainan strategi murni, pemain baris mengidentifikasi strategi optimalnya melalui kriteria maksimin, sedang pemain kolom menggunakan kriteria minimax. Yang kedua, strategi campuran, yaitu kedua pemain memakai campuran dari beberapa strategi yang berbeda-beda. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindakan lanjut untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapatkan slide point yang sama. Yang kedua, pemain dengan jumlah tidak 0, yaitu permainan di mana nilai pemain jumlahnya tidak sama dengan 0. Unsur-unsur permainan. Yang pertama, pemain merupakan pelaku-pelaku dari permainan yang masing-masing merupakan pengambilan keputusan. Setiap pemain mempunyai keinginan untuk menang. Yang kedua, aturan-aturan merupakan kerangka di mana para pemain memilih strategi mereka. Yang ketiga, hasil keluar. Hasil-hasil dari permainan biasanya disajikan dalam bentuk matriks payoff yang berbentuk angka-angka. Hasil-hasil ini dinyatakan dalam suatu bentuk ukuran efektivitas seperti uang, persentase market share, atau keuangan. Yang keempat, variabel-variabel merupakan faktor-faktor termasuk sumber daya yang mempengaruhi jalannya permainan. Dalam hal ini mempengaruhi keputusan pilihan dan hasil-hasil keluar. Yang kelima, kondisi informasi. Informasi akan mempengaruhi atau menentukan gerakan-gerakan masing-masing permainan. Kekurangan informasi dapat membuat pemain salah pilih atau tidak dapat menarik keuntungan dari perubahan situasi. Yang keenam, pemberian nilai. Pemberian nilai ditujukan kepada hasil keluar. Pemberian nilai ini dilakukan oleh pemain dan akan mempengaruhi atau menentukan pilihan alternatif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada contoh kasus strategi murni.
yaitu di mana dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Dengan mengandalkan strategi yang dimiliki, A mengandalkan 2 strategi dan B mengandalkan 3 strategi. Nah, data di sini itu, dari angka di sini itu merupakan hasil analisis dari kedua perusahaan. Nah, penyelesaiannya untuk angka pertama, untuk pemain baris yaitu perusahaan A, pilihlah nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Nah, untuk baris yang pertama yaitu 1, 9, dan 2, nilai yang paling kecil itu adalah 1. Kemudian, untuk baris yang kedua yaitu 8, 5, dan 4, nilai yang paling kecil itu adalah 4. Kemudian, setelah ditentukan nilai yang paling terkecil tersebut, pilihlah nilai yang paling baik, yaitu nilai yang paling besar. Nah, di sini itu nilai yang paling besar itu adalah 4. Nah, langkah kedua, untuk pemain kolom, yaitu perusahaan B, pilihlah nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Nah, untuk kolom yang pertama, yaitu 1 dan 8, nilai yang paling besarnya itu adalah 8. Kemudian, untuk kolom yang kedua, yaitu 9 dan 5, nilai yang paling besar itu adalah 9. Kemudian, untuk kolom yang ketiga, 2 dan 4, nilai yang paling besar itu adalah 4. Nah, setelah ditentukan nilai yang paling besar tersebut, pilihlah nilai yang paling baik, yaitu nilai yang paling kecil bagi B. Kenapa disebut nilai yang paling kecil? Karena nilai tersebut itu memberikan kerugian yang paling kecil bagi perusahaan. Nah, di sini dapat kita lihat nilai yang paling kecil itu adalah 4. Nah, penyelesaiannya yang ketiga, kesimpulannya, pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama. Yang kedua, pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal, yaitu S2. Demikian juga dengan B. Kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A dengan strategi harga mahal, yaitu S3. Kemudian, penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B. Baik, selanjutnya contoh kasus strategi campuran. Dari kasus di atas dan karena adanya perkembangan yang terjadi dalam pasar, maka perusahaan A yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga yang murah dan mahal, sekarang menambah satu strategi lagi dengan mengeluarkan produk berharga sedang, dan hasilnya diperoleh tampak pada tabel berikut. Nah, jadi yang di tabel ini merupakan hasil analisa dari si perusahaan. Oke, selanjutnya cara penyelesaiannya. Yang pertama, cari maksimin dan minimax terlebih dahulu, seperti strategi murni. Di sini ada 2, 5, dan 7. Kita cari yang paling kecil. Ingat, yang paling kecil. Oke, dan di sini yang paling kecil adalah 2. Begitupun yang strategi S2. Ada min 1, 2, dan 4. Kita cari yang terkecil, yaitu 1. Terus yang 6, 1, 9, kita juga cari yang terkecil, yaitu 1. Begitupun yang minimax. Nah, untuk yang minimax ini, kita cari yang terbesar. Dari 2, min 1, dan 6, kita cari yang terbesar, yaitu 6. Begitupun seterusnya. Dan langkah yang kedua, masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Bagi A, S2 adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian. Kenapa? Karena tadi di hasil analisis terdapat nilai negatif. Bagi B, S3 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian terbesar. Karena tadi di sini nilai S3 yang strategi mahal, harga mahal itu 9. Oke, langkah ketiga, di sini kita dapat memperoleh kombinasi baru. Kombinasi baru itu dari mana? Dari hasil yang X2 strategi yang terburuk sama S3 strategi yang terburuk dicoret. Selanjutnya, langkah keempat adalah memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakan kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Nah, untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakan S3 adalah 1 min P. Begitu pula dengan pemain B atau perusahaan B.
Bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1-nya adalah sebesar Q, maka kemungkinan keberhasilan yang digunakan strategi S2 adalah 1 min Q. Dan di sini bisa dilihat di tabel bahwa perusahaan B itu Q, yang perusahaan A itu P. Selanjutnya, langkah kelima, mencari besaran probabilitas strategi yang menghitung saddle point optimal. Nah, di sini jadi untuk perusahaan A, bila strategi A direspon dengan B, maka S1-nya sama dengan 2P plus 6 tanda kurung 1 min P. Nah, itu dari mana? Itu dari sini, dari perusahaan analisis perusahaan A dan B. Jadi hasilnya adalah 6 min 4P. Begitu pula sama bila strategi A yang direspon B, maka S2-nya 5P plus 1 tanda kurung 1 min P tanda kurung. Sama dengan hasilnya 1 plus 4P. Nah, hasil dari semua ini digabung dan hasilnya P-nya didapatkan 0,625. Next. Penyelesaian selanjutnya, bila P sama dengan 0,625, maka 1 min P sama dengan 0,375. Nah, masukkan nilai tersebut ke dalam persamaan yang tadi. Dengan persamaan yang ke-1, 2P plus 6 kurung buka 1 min P kurung tutup sama dengan hasilnya 3,5. Begitupun sama, di persamaan kedua juga kita masukkan hasil yang nilai tadi. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwasanya keuntungan yang diharapkan adalah sama, yaitu 3,5. Yang berarti memberikan peningkatan 1,5 meningkat keuntungan A, yang tadinya hanya 2. Saya akan menjelaskan penyelesaian untuk perusahaan B. Bila strategi B direspon A dengan S1 berarti 2Q plus 1 min Q sama dengan 2Q, 5 kali 1 itu jadi 5 kali min Q berarti min 5Q sama dengan 5 min 3Q. Selanjutnya, bila strategi B direspon A dengan S2, yaitu 6Q plus 1 min Q, sama dengan 6Q plus 1 kali 1 berarti 1 kali min Q berarti min 1Q, sama dengan 1 plus 5Q. Bila digabungkan, hasilnya, teman-teman, berarti 5 min 3Q sama dengan 1 plus 5Q. Ini dipindah ruasin, jadi 4. 5 kurangi 1 jadi 4 kan, teman-teman. Sama dengan ini 5Q, 3Q ditambah 5Q sama dengan 8Q. Jadi, Q sama dengan 4/8 sama dengan 0,5. Maka 1 min Q sama dengan 0,5. Hasil 0,5 ini dimasukkan ke persamaan dengan persamaan yang ke-1, yaitu 2Q plus 5 dalam kurung 1 min Q tutup kurung sama dengan 2 yang tadi Q tadi itu dimasukin ke dimasukin jadi dalam kurung 0,5 plus 5 kali 0,5 sama dengan hasilnya 3,5. Dengan persamaan kedua itu dimasukkan lagi ya, yang tadi 0,5 hasilnya itu 3,5. Jadi kerugian minimal yang diharapkan sama, yaitu 3,5. Pada langkah pertama kerugian minimal adalah 5. Dengan demikian, strategi B ini bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5. Kesimpulannya, strategi campuran memberikan saddle point 3,5. Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi A dan penurunan kerugian B masing-masing sebesar 1,5. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.